budidaya ikan dalam ember, kita persilahkan Ibu Haja Arumi Bahsin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sebelumnya Ibu untuk waktunya sudah hadir dalam acara webinar kita hari ini. Dan kami informasikan juga kepada Ibu Arumi bahwa di sini Ibu Arumi juga ada Ibu Husnur Ismiati Hendro Gunawan, selaku Ketua TPPKK Kota Surabaya beserta anggotanya loh Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Iis Hendro Gunawan atas bantuannya dalam acara ini. Terima kasih Bu ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Haja Arumi Bahsin, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur untuk membuka acara ini. Monggo silakan Ibu. Terima kasih Mbak Ivana. Aku mau tanya, ini suaraku kedengaran jelas ya? Oh, aman sekali Ibu. Suaranya bersih sekali. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang saya ingin menyapa dulu, yang kami hormati, tadi sudah berbicara bersama dan menginspirasi kita semua, Bapak Arga Prihatmoko dari perwakilan dari Sampurna Entrepreneurship Training Center. Selamat pagi Pak. Yang saya hormati juga ada Pak Kosim, Station Manager Smart FM Surabaya. Tidak lupa yang kami hormati salah satu narasumber yang luar biasa, Bapak Juli Nur Sandi, founder budidaya ikan dalam ember Indonesia. Yang luar biasa, ini karyanya ini sudah banyak ke masyarakat. Ada Mbak Tantri juga. Tidak lupa yang kita sayangi bersama, Bu Iis Hendro. Ini salah satu pejuang-pejuang khususnya di Kota Surabaya, dan juga seluruh komunitas yang hadir dalam webinar kali ini. Mohon maaf kalau tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi senang sekali rasanya hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara virtual, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah ya, pagi ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan usia dan juga kesehatan untuk bisa sama-sama berjumpa sekali lagi walaupun hanya virtual, tapi yang paling penting adalah ilmu yang akan kita dapatkan nanti, mudah-mudahan bisa manfaat. Nah, hari ini senang banget nih ada tema yang diangkat, yaitu satu UMKM, satu kebun. Ini jarang-jarang karena sebagai negara agraris gitu ya, yang punya 24 jam cuaca yang sangat bagus gitu, makanya cenderung tanahnya subur, sangat nggak masuk akal kalau kita tidak memanfaatkan. Dan beda dengan negara yang 4 musim gitu loh, mereka hanya di musim-musim tertentu bisa memanfaatkan cerahnya sinar matahari, panas yang baik, supaya tanaman-tanaman juga jadi subur. Nah kalau kita itu sepanjang tahun, jadi ini menjadi sangat tepat dan harusnya bisa menjadi bentuk rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini temanya satu UMKM, satu kebun, luar biasa. Jadi ini kalau saya lihat itu dapat banyak banget manfaatnya, bukan hanya manfaat ekonominya saja, tetapi juga manfaat lingkungan, karena kalau kemarin saya sempat webinaran dengan aktivis lingkungan juga, jadi pada intinya kadang-kadang kita perlu juga nih untuk take and give sama bumi yang kita tempati ini. Jadi bukan hanya memanfaatkan, mengeksploitasi dengan banyaknya polusi dan seterusnya, kita juga ikut merawat gitu. Kita ikut merawat, jadi bisa menjaga bumi kita untuk bisa seterusnya. Dan ini keren banget, kita mau rawat, tapi tetap aja bumi akan memberikan kembali ke kita secara ekonomi yang baik, yang bisa membantu ekonomi keluarga. Nah, tadi saya hadir di sini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Mungkin ada yang masih tahu nih Tim Penggerak PKK itu apa, tapi mungkin yang generasi lebih muda banyak yang sudah lupa atau mungkin nggak tahu Tim Penggerak PKK itu apa. Jadi pada dasarnya kita adalah setengah badan kita adalah masyarakat, setengah badan kita adalah pemerintah. Jadi jembatannya gitu loh antara pemerintah dengan masyarakat. Melakukannya apa aja sih gitu? Kita melakukannya banyaknya sosialisasi mengenai 10 program PKK. 10 program PKK ini kalau secara singkat kita bisa melihat dari mulai bayi lahir sampai dengan mohon maaf kembali ke sudah meninggal gitu, itu diurusin semua. Salah satunya adalah ketahanan pangan, betul sekali di Pokja 3 kita punya ketahanan pangan, dan hampir sama nih, jadi pemanfaatan pekarangan pangan lestari.
Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita, mau besar, mau kecil itu bukan alasan. Mau tinggalnya di apartemen pun bukan alasan kalau mau ada kemauan. Itu kita bisa manfaatkan untuk ketahanan pangan. Tujuan utamanya adalah minimal untuk diri sendiri dulu. Dan kalau kita mempunyai kemungkinan bisa menambahkan perekonomian keluarga. Tadi banyak kita sudah lihat contohnya dari pekarangan-pekarangan yang dimanfaatkan sedemikian rupa, atau kebun-kebun yang dimanfaatkan dengan baik, produksinya, kemudian hasilnya bisa dibuat sebuah produk, itu akan menambah ekonomi keluarga yang tentunya sangat membantu. Nah, program ini sudah lama nih, sudah ada dari dulu-dulu gitu istilahnya. Tetapi memang tidak terlalu kerasa kalau kita tidak dibenturkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Sejak saya bergabung dengan tim Gerak PKK, dulu saya bukan di Jawa Timur, saya di Kabupaten Trenggalek. Jadi dulu satu hempaan yang lumayan besar pada saat itu untuk masyarakat adalah, belum masa pandemi nih ya, harga cabai naik. Harga cabai naiknya luar biasa. Nah itu mengakibatkan ya banyak protes dari masyarakat tentunya, kelangkaan cabai dan seterusnya, sehingga disitulah baru kerasa binaan-binaan kami yang memang sudah memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk sehari-hari, nggak terlalu komplain, sehingga ketahanan pangan, ketahanan ekonomi keluarga juga tetap ada. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya. Sekarang kita dibenturkan dengan cobaan kedua nih, kalau semenjak saya ada di PKK, ini salah satu cobaan yang paling besar, yaitu pandemi COVID-19, di mana pasti Bu nggak kenal background-nya apa, nggak kenal si prasejahtera atau yang sudah sejahtera, semuanya terdampak. Itu ketahanan pangan kita, bagaimana kita bisa survive, tetap badannya sehat, tetap nggak stres. Dan kalau sudah dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini, biasanya kita akan kembali ke realistis. Boro-boro mau mikir beli baju, istilahnya. Ini untuk teman-teman kita ya. Boro-boro mau beli baju, boro-boro mau beli panci baru, gitu. Bagaimana kita bisa mengisi perut, itu aja dulu yang diharapkan. Nah, bayangkan bagaimana sekarang kita, kalau memang kita sudah punya tabungan, istilahnya. Tabungannya bukan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk pemanfaatan pekarangan yang lestari. Nah, ini akan sangat membantu pada saat masa-masa pandemi, dan di sini saya sangat menghargai luar biasa STSC ini, SETC ya, SETC kalau disingkat susah. Nah, ini bukan hanya bagaimana kita menginisiasi, menstimulasi masyarakat memanfaatkan pekarangannya, tapi juga membantu istilahnya dari hulu sampai dengan hilir, bagaimana bisa menjadi sebuah produk, apalagi sekarang pandemi ini kita bisa lihat dua sisi. Ada sisi negatif dan juga ada sisi positif. Negatifnya ya banyak yang jobless, terus juga perekonomian kita terhenti sejenak dan seterusnya. Tetapi sisi positifnya adalah kesempatan baru itu terbuka. Karena orang mau tidak mau dipaksa di rumah, tapi yang namanya manusia nggak bisa sepenuhnya berhenti. Habit-habit yang sudah ada, habit belanja, habit konsumtif mungkin yang sebelumnya sudah ada, pasti harus mencari jalan nih untuk bagaimana bisa terus berjalan dan mencari cara. Dan satu-satunya cara yang sangat memungkinkan sekarang adalah online. Habit baru ini, kebiasaan baru ini untuk belanja online, dulu sudah ada, tapi ketika pada saat pandemi seperti diasah gitu. Saya dulu mungkin belanja online sebulan ya bisa dihitung hanya beberapa produk saja yang memang benar-benar saya nggak bisa cari gitu. Tapi kalau sekarang kok ya tangannya gatel gitu loh, kalau nggak lihat apa gitu, tangannya gatel gitu. Jadi kebiasaan barunya sudah mulai terpupuk gitu. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah kesempatan baru, sebuah kesempatan dan juga peluang yang luar biasa, harus bisa dimanfaatkan oleh kita semua, terutama para ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah mempunyai skill, istilahnya skill berkebun, punya hasil, apalagi skill memproduksi sampai packaging dan seterusnya. Ini yang saya pikir adalah waktu yang paling tepat, saat yang paling tepat untuk kita bisa jadi nggak stres gitu. Ketika pandemi ini pasti akan membawa cerita yang berbeda-beda di setiap rumah tangga, di setiap orang gitu. Ada yang mungkin karena pandemi ini menjadi dirumahkan, ada juga yang mungkin di pandemi ini
menjadi mohon maaf sakit dan seterusnya. Nah, punya cerita yang berbeda-beda. Nah, fakta pandemi ini saja kan pasti akan membuat kita stres. Nah, salah satunya membuat kita tidak stres adalah merasa produktif. Nah, produktivitas ini yang harus kita pacu terus, dan ini adalah salah satu cara, salah satu bimbingan yang saya sangat apresiasi dan mudah-mudahan bisa manfaat luar biasa bagi ibu-ibu dan teman-teman UMKM dan juga komunitas yang hadir di sini. Kembali lagi, selain Ketua Tim Gerak PKK, mohon izin, saya juga Ketua Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Jawa Timur, ngurusinnya kalau secara singkat itu ngurusin segala rupa yang dibuat dari tangan. Jadi UMKM, baik itu dari fashion, baik itu makanan dan minuman, dan seterusnya. Nah, di Provinsi Jawa Timur, kami juga tentu Pak Arga, tentu juga berusaha semaksimal mungkin untuk memprioritaskan UMKM ini. Karena apa? Karena UMKM lah roda perekonomian kita. Saya nggak tahu kalau di provinsi yang lain seperti apa, tetapi dari misalnya 100% roda perekonomian di Provinsi Jawa Timur, 69% roda perekonomiannya itu digerakkan oleh UMKM. Jadi bukan kita memprioritaskan UMKM, mohon izin seperti di provinsi yang lain mungkin ya, karena supaya kasihan gitu. Saat pandemi mereka harus gulung tikar misalnya atau apa. Itu bukan karena itu, tetapi karena memang UMKM lah tiang perekonomian kita. Jadi mereka adalah prioritas kita, maka dari itu semaksimal mungkin kami akan memberikan fasilitasi dan juga prioritas. Maka dari itu sekali lagi apresiasi yang luar biasa terhadap program-program seperti ini membantu kami untuk bisa memberikan jalan yang luar biasa kepada UMKM. Nah, salah satu contohnya juga sekarang kita baik dari Sampurna ataupun dari kita pemerintah juga harus memutar otak dan berpikir kreatif nih. Apa sih yang bisa kita berikan kepada UMKM sekarang ini? Apa yang dibutuhkan? Dulu sebelum ada pandemi biasanya kami memberikan fasilitasi, biasanya pameran. Nah, ini biasanya pamerannya ini ditunggu-tunggu gitu, karena dari sekian juta UMKM, kurang lebih 9,7 juta UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur, itu kita fasilitasi sehingga harus dikurasi kan gitu. Nah, saat pandemi ini kita nggak bisa memberikan fasilitasi tersebut, karena saat pameran itu biasanya orderannya yang jadi karena kita akan membagi rata, jadi bukan hanya dari kota-kota yang sudah maju, tapi juga dari kabupaten, 38 kabupaten dan kota seluruh Provinsi Jawa Timur, supaya dimanapun yang di Banyuwangi, yang di Pacitan, dari ujung timur sampai ujung barat, utara, dan selatan itu mendapatkan kesempatan yang sama, membawa produknya, baik secara pameran di Surabaya atau di kota yang besar, tetapi bahkan mungkin sampai kita fasilitasi sampai ke luar negeri. Nah, sekarang ini nggak bisa. Akhirnya kami merasa terbebani juga karena kayaknya kita mengambil hak gitu, mengambil hak dari UMKM yang biasanya kita berikan gitu, sehingga kita memutar otak. Ya untunglah kita menjalani pandemi ini pada saat teknologi sudah maju. Kalau pada saat flu Spanyol 100 tahun yang lalu, wah, nggak kebayang ya internetnya belum ada ya, tapi sekarang sudah ada, sehingga akhirnya kita tetap akan memberikan fasilitasi pameran, tapi mungkin dalam bentuk online, bekerja sama dengan unicorn atau online shop yang sudah ada di Indonesia, yang sehingga, dan justru yang kami temukan adalah dulu misalnya pada saat pameran kita hanya bisa memberikan 250 sampai 300 stand kepada UMKM, tetapi sekarang kita bahkan bisa memberikan lebih. Dan ini yang mungkin ke depannya kita bisa kerjasamakan terus Pak Arga, dan mudah-mudahan bisa sukses juga, bisa sesukses bahkan mungkin lebih sukses dibandingkan dengan pameran offline yang kita jalankan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan satu sisi, kembali lagi ke tim Gerak PKK, kita di Pokja 3 kita punya 4 Pokja, Bapak dan Ibu, jadi ada Pokja 1, 2, 3, dan 4, yang ketahanan pangan, keluarga itu biasanya ditangani oleh Pokja 3. Jadi ada papan, sandang, dan pangan itu ada di Pokja 3. Jadi ini Bu Hendro paling tahu nih bagaimana kita bisa, yaitu mempertahankan ketahanan pangan dari perspektif kita adalah keluarga. Jadi unit terkecil dalam rumah tangga, dengan harapannya kalau unit terkecil ini terselamatkan, bahwa
Papua, berarti Indonesia pun bisa terselamatkan. Banyak hal yang coba kita lakukan. Yang pertama, dari mulai bimbingan berkebun itu sendiri, baik berkebun kalau yang di desa, saya juga awalnya dinasnya di desa ya Pak ya. Jadi di desa tuh enak gitu. Jadi rumah kita samping kanan ataupun kiri ataupun depan ataupun belakang tuh kadang-kadang masih punya pekarangan yang luas-luas gitu. Tapi beda kasusnya dengan yang di kota. Kanan udah tembok, kiri udah tembok gitu. Mungkin hanya teras atau depan ataupun belakang pekarangan yang kita punya. Nah, tapi alhamdulillah teknologi sudah maju, kita punya hidroponik yang luar biasa. Di sini mungkin ada komunitas hidroponik yang akhirnya tetap memungkinkan kita untuk bisa berkebun di rumah walaupun pekarangannya sempit, ataupun teknologi polybag. Contohnya saya dengan salah satu perusahaan swasta juga gitu, pembibitan jahe merah, dan waktu itu kita betul-betul mau anti mainstream gitu ceritanya. Jadi nggak mau, kita hanya memilih 9 kota di seluruh provinsi Jawa Timur karena yaitu topografi kota perkotaan sangat berbeda dengan yang di perdesaan. Pedesa masih punya banyak tanah sehingga mungkin bukan masalah gitu untuk menanam. Tetapi kalau di kota pasti akan menjadi masalah. Nah, ini bagaimana bisa tetap menanam dan juga membangun kolektivitas. Jadi kita budidaya jahe merah yang kemudian dibimbing sampai dengan nanti hasilnya dibeli kembali oleh perusahaan yang membutuhkan bahan baku jahe merah, dan sisa dari, jadi tergantung masing-masing individu. Jadi dikasihnya sekian, kalau bagus perawatannya biasanya kan anaknya banyak. Nah, yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut sudah ditentukan sudah ditentukan berapa kilonya, sehingga kalau ada lebihnya itu bisa untuk pribadinya. Jadi bisa dibuat jamu, bisa buat usaha lainnya dan seterusnya. Dan saya pikir itu adalah salah satu usaha yang kami lakukan, sejalan juga dengan motonya Bapak. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah program yang betul-betul manfaat bagi masyarakat, dan juga kalau bisa malah ke depannya kita kerjasama bareng-bareng untuk Provinsi Jawa Timur. Ya, terakhir saya ucapkan selamat Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas undangan kepada saya. Selamat mengikuti webinar. Ini saya dari sekarang sudah bisa menjamin sepertinya ilmu yang akan Bapak Ibu sekalian dapatkan di sini pasti akan bermanfaat. Terakhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar ini secara resmi saya buka dan dimulai. Terima kasih Ibu Arumi Basir untuk waktunya dan juga untuk pembukaannya luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman Sobat SETC seluruh Indonesia. Hari ini kita sudah di depan Budik Damber, singkatan dari budidaya ikan di dalam ember. Kenapa ember ini kita jadikan media budidaya, Bapak Ibu? Jadi kami tertarik bagaimana teman-teman seluruh Indonesia tetap bisa menghasilkan ikan walaupun dari space yang terbatas. Kalau kita tanya teman-teman seluruh Indonesia, apakah punya lahan yang tersisa 2 meter kali 2 meter? Kayaknya tidak semuanya punya di halaman rumahnya. Tetapi ketika saya tanya, apakah punya lahan 1 meter kali 1 meter, kayaknya masih bisa diupayakan untuk punya gitu ya. Ada yang di teras, ada yang di dekat garasi, ada yang pinggir jalan. Kurang lebih sepertinya punya semua. Nah, Bapak Ibu, jadi budidaya ikan di dalam ember adalah sistem aquaponik. Sistem aquaponik adalah gabungan dari hidroponik dan aquakultur. Aquakultur dan hidroponik. Memelihara ikan dan memelihara sayuran. Gitu ya. Nah, kebetulan yang di samping ember saya, ini volume embernya 80 liter. Tetapi tidak harus 80 liter Bapak Ibu embernya. Bisa Bapak Ibu menggunakan ember yang lebih kecil, yang embernya volumenya 20 liter. Yang 20 liter itu seukuran wadah ember cat tembok itu, 20 liter itu juga bisa dipakai. Nah, Bapak Ibu, dengan membudidayakan ikan di dalam ember, awalnya di tahun 2015 kita hanya bisa membudidayakan ikan lele saja. Kemudian tanamannya hanya kangkung saja. Nah, sejak tahun 2015, 2016 kita berpikir lagi untuk memvariasikan ikan dan sayurannya.
Nah, nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Di ember ini, Bapak Ibu, di dalamnya adalah ikan betok. Ikan betok itu kalau bahasa Jawanya ikan betik. Di atas ya Bapak Ibu, ini ada tanaman stroberi. Ini stroberinya ada yang sudah siap petik, ini buah ketiga yang siap panen. Bisa tanam sawi Bapak Ibu, bisa tanam cabai. Kemudian bayamnya juga ini sudah terlalu tinggi karena menunggu acara SETC nggak saya panen gitu ya. Nah ini bisa kita petik sebenarnya. Dari satu pot kita bisa menanam berbagai macam variasi tanaman. Jadi kalau saya potong seperti ini, nah di samping kiri kanannya ini ada cabai Bapak Ibu. Ya, saya petik dulu. Jadi dari satu ember kita bisa panen ikan, bisa panen sayuran. Yang diameter embernya itu tidak sampai 1 meter. Embernya itu cuma 50 cm diameternya. Nah, Bapak Ibu, selain bisa menanam di atas pot yang di atas ember, Bapak Ibu juga bisa meletakkan pot-pot lain, polybag lain di samping ember ini. Dan metodenya mengambil air dari dalam air dari ember ini untuk disiram ke tanaman yang ada di luar. Nah, Bapak Ibu, awalnya memang Budik Damber itu memelihara ikan lele di dalamnya, kemudian menanamnya tanamannya hanya kangkung. Awalnya memang seperti ini, ikan lele dan kangkung. Kita coba praktek. Kasih makannya. Sebelah sini kayaknya. Yang ini belum sempat saya tanam. Nanti kita coba praktek menanam di sini. Ya, balik lagi sini. Jadi ini ikan lelenya. Jadi di ember-ember ini, yang kita tanam itu variasi ikannya. Tidak hanya ikan lele. Ada ikan betok, ada ikan lele, ada ikan patin, ada ikan gurame, ada ikan gabus. Jadi tergantung teman-teman ingin membudidayakan ikan. Nanti udah ditunggu-tunggu nih dari tadi sama teman-teman di sini, para pecinta hidroponik, komunitas hidroponik, termasuk para karena gigi aku nggak kelihatan. Untung aja. Tapi alhamdulillah meskipun kita di kondisi seperti ini ya Mbak Tantria, kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi media dan juga segala sesuatu yang serba canggih ini masih bisa mempertemukan kita. Boleh disapa dulu dong Bapak Ibu dan semua peserta atau termasuk kerabat kotak, kerabat kerja, semua yang ada di sini Mbak Tantri? Ini kan karena yang ikut dari seluruh Indonesia, jadi saya lebih baik menyapanya Indonesia, apa kabar? Baik. Biasanya menyapanya di atas panggung, sekarang menyapanya di dalam kamar, melalui virtual, tapi nggak apa-apa. Yang penting silaturahmi tetap berjalan. Saatnya beraksi Mbak Tantri. Siapa? Baiklah, Mbak Tantri, kalau di kondisi normal mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan seorang Mbak Tantri di luar sana selain dari manggung dan juga aktivitas seorang ibu atau banyak sekali gitu ya. Nah, di kondisi pandemi seperti ini Mbak Tantri, mau tidak mau kita sempat berada di titik stay at home, banyak aja di rumah. Kemudian akhirnya sorry to say nih Mbak Tantri, mungkin banyak dari pekerja seni ataupun ya banyak sekali sih bidang apapun itu yang akhirnya harus melakukan banyak hal di rumah. Nah, untuk Mbak Tantri sendiri, apa aja sih yang dilakukan selama pandemi ini? Boleh dong diceritakan? Bulan-bulan awal saya kalau boleh jujur bersyukur karena akhirnya saya bisa istirahat. Tapi kok ternyata makin kesini kok lama gitu kan. Kok pandeminya terus-terusan. Nah kan nggak mungkin nih di rumah terus, cuma ngurus anak, suami, yang ada kita nggak berkembang gitu kan. Terus juga ngomongin masalah kocek-kocek perekonomian keluarga juga kok gini-gini aja. Terus akhirnya mikirlah daripada nggak ngapa-ngapain, kita bikin aktivitas apa ya. Kemarin sama suami sempat nyobain banyak hal dari yang jualan, terus akhirnya aku kebetulan di jualan ayam sekalian. Terus habis itu bertanamnya awal dari media tanah dulu, tapi ternyata media tanah tuh butuh keuletan yang luar biasa. Untuk di aku tuh kayak butuh effortnya tuh luar biasa di media tanah. Terus akhirnya aku
ngikutin ada beberapa macam media tanam yang lain, salah satu hidroponik, yang sampai detik ini pun aku alhamdulillah sudah sempat panen. Gitu. Jadi kayak aku ngerasa, oh ini ternyata memang hikmahnya ya, aku bisa melakukan sesuatu hal yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Gitu. Oke, nah awal mulanya bisa tertarik ke hidroponik itu seperti apa sih Mbak Tantri? Kan banyak tuh sebenarnya pilihan-pilihan, banyak tuh teman-teman yang mungkin, aku coba bisnis online aja deh, atau apa. Kenapa Mbak Tantri harus melirik, tertarik, dan bahkan akhirnya alhamdulillahnya sekarang sudah merasakan hasilnya gitu ya, dari hidroponik. Kenapa itu Mbak? Sebenarnya hidroponik tuh aku udah tertarik udah lama banget. Cuman mungkin karena waktu ya. Waktunya kan kemarin-kemarin hanya kerjanya menghibur aja tuh keliling Indonesia. Yes. Tapi karena sekarang di rumah, jadi kayak aku minta izin sama suami kan, kebetulan aku ada lahan sedikit kosong gitu di belakang rumah. Panda boleh nggak kalau misalnya aku bikin tanam hidroponik? Terus dia bilang gini, kamu yakin nih nggak cuma sekilas aja nih, sekilas info, tapi dijalanin bener kan? Terus iya benar, akhirnya aku kulik lah tuh. Beberapa teman-teman influencer, selebgram juga akhirnya aku lihat banyak banget kegiatan mereka selama di rumah ini tuh banyak yang beralih profesi menjadi kebun rumah gitu. Nah, salah satunya itu. Jadi aku ngeliat teman-temanku yang udah bikin hidroponik, terus juga tanaman di rumah juga. Ngulik ternyata semudah itu. Jadi tidak membutuhkan lahan yang cukup besar, tapi memanfaatkan tembok rumah aja bisa dengan fasilitas hidroponik itu. Oke, jadi memang sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi kalau memang mau pasti dengan mudah saja gitu. Nah, dalam proses awal-awalnya nih untuk hobi atau menjalankan hidroponik ini Mbak Tantri, ada kesulitan apa sih? Atau wajar kan kalau kita baru mencoba gitu akhirnya menemui sebuah kendala-kendala terus akhirnya aduh males aku kok ternyata seperti ini sih. Pernah nggak sih seperti itu Mbak Tantri? Pernah, jadi waktu pas lagi awal, aku tuh bener-bener nol banget kan, aku nggak ngerti tanaman seperti apa, terus nutrisi seperti apa, bagaimana cara penyemaian dan lain-lain. Dan untungnya waktu pas lagi aku pasang instalasi itu, kebetulan kan aku memang beli nih untuk sekaligus pasang. Jadi aku diedukasi di situ, dikasih tahu nanti nih penyemaian harus benar-benar 24 jam, kalau sudah sprout baru kena matahari. Pokoknya detailnya tuh diajarin gitu. Nah, akhirnya pernah ada satu fase di mana tanaman aku tuh kutilang. Kurus tinggi langsing. Oke. Aku share di Instagram, kebetulan memang banyak banget followers aku yang juga udah duluan di hidroponik ataupun di media tanam. Ya pokoknya berkebun. Mereka kasih input, lumayan banget tuh buat aku yang Tantri itu kutilang, jadi pas udah sprout itu harus langsung kena matahari. Kamu masih di apa namanya, ditutup rapat di plastik hitam, pokoknya belum kena matahari lah intinya. Jadi itu kutilang pernah, terus ya nggak kan kalau kita melihat orang-orang yang sudah hidroponik duluan nih, ngelihat tumbuhannya kok tanamannya cepet banget tumbuh ya, terus kok bagus-bagus ya, ekspektasi kita tuh udah pengen yang pasti kita bisa nih, tapi ternyata kan realitanya nggak sejalan itu, jadi nggak sama seperti itu, memang butuh proses, nggak mungkin yang memang kita harus yang seperti itu, maksudnya yang tiba-tiba bagus aja, semua butuh proses kok. Dan akhirnya setelah beberapa kali aku ngalamin panen, ya dari yang kutilang sampai akhirnya ada yang ginu-ginu tuh aku bisa makan sekarang. Ini kayak ini nih ginu-ginu. Sama. Akibat pandemi ini bukannya makin kutilang gitu kan Mbak Tantri, ini makin ginu-ginu. Kalau tanaman sih oke kali ya. Nah, Mbak Tantri tanamannya apa aja nih yang udah ditanam di sana? Kalau untuk pemula di hidroponik sih aku sarannya memang ya kangkung dimanapun bisa tumbuh. Tapi kan ya itu aku ngerasa aku butuh sesuatu yang bisa membuat aku punya apresiasi buat diriku. Jadi kalau memang kangkung aja aku bisa maksudnya bisa tumbuh dengan baik melalui tanganku, melalui hidroponik ini, berarti aku bisa coba yang lain. Nah, akhirnya aku coba kangkung dulu, bayam, terus juga ada pokcoy sama sawi. Oh oke. Jadi dari macam-macam tanaman tadi, kalau menurut Mbak Tantri yang paling disarankan atau direkomkan ke teman-teman untuk hidroponik itu apa sih? Mungkin Mbak Tantri udah merasakan jenis tanaman yang ini nih yang paling oke atau gimana gitu? Kalau untuk pemula sih menurutku ya itu tadi 4 Tetap tadi kangkung ya? Semua kangkung, tadi? bayam.
Oh, oke. Kangkung, bayam, ya tadi kangkung, bayam, pokcoy, sawi cukup mudah menurutku ya. Jadi mereka tuh nutrisinya bisa dipukul rata untuk nutrisi yang ada di bak itu tuh bisa ya kurang lebih nggak terlalu jauh lah untuk ukuran nutrisinya. Jadi bisa di satu hidroponik yang di belakang aku ini itu bisa berbarengan tanamnya gitu. Oh, oke. Jadi panennya pun bareng. Oh, oke. Terus tapi ini sebenarnya hidroponik itu bisa macam-macam. Tapi kalau untuk yang hidroponik NFT yang aku pakai sekarang itu hanya untuk sayuran. Tapi untuk hidroponik yang buah-buahan itu beda lagi tempatnya. Cuman aku belum pernah coba. Ada keinginan untuk nyoba yang lain nggak, Mbak Tantri? Mau banget. Oke, Mbak Tantri, ada saran apa nih untuk teman-teman atau Bapak Ibu peserta webinar yang mungkin ingin juga memulai untuk aku tertarik nih, kepengen juga nih jadi punya kebun di rumah, hidroponik gitu. Biasanya kan angan-angan itu banyak, cita-cita itu banyak, tapi untuk memulainya kadang itu ada rasa jiper, ngeper gitu loh. Iya nggak sih gitu. Gimana nih, Mbak? Awalnya aku pun jiper, kayak nggak ada waktu, kayaknya ribet banget deh, kayaknya lama deh. Tapi rasa-rasanya tuh kalau nggak dimulai dulu, prakteknya dulu, itu kita nggak pernah tahu kan hasilnya seperti apa. Yes. Jadi yang penting niat dulu nih, udah ada niat, terus do it gitu, lakuin aja, nggak perlu yang gimana-gimana, nggak perlu takut-takut, karena kalau kita nggak ngelakuin, kita nggak tahu tuh nanti kalau misal katakan kayak seperti saya contohnya kutilang, berarti aku harus apa ya gitu. Berarti aku harus mencari solusi dari apa yang sudah aku tanam sekarang. Terus nggak perlu lahan yang cukup besar kalau untuk hidroponik, aquaponik tadi lahan kecil aja yang ada di rumah kita bisa maksimalin itu dengan menggunakan bak aja itu udah cukup membantu, istilahnya kita nikmatin hasil apa yang kita tanam itu tuh beda banget. Aku kemarin nyobain numis kangkung aja yang dari tanamanku, yang dari hidroponikku aja yang rasanya tuh beda gitu, ada manis-manisnya, terus kayak ada upayanya di tanaman itu. Jadi ya menurut aku sih coba aja lakuin dulu karena ini sesuatu yang nggak ribet kok. Hidroponik tuh kita cukup ngecek nutrisinya aja, kadar pH sama kadar nutrisi. Udah, karena mereka kan memang nutrisinya 24 jam. Oke, jadi sebenarnya memang tidak terlalu menyita banyak waktu ya, Mbak Tantri ya? Iya. Artinya, ini kan peserta di sini, peserta webinar, teman-teman di sini semuanya, Bapak Ibu di sini, ini kan ada yang aktif sekali nih di UMKM-nya barengan dengan SETC Sampurna. Kalau misalnya tetap mau berkebun juga, hidroponik di rumah masih sangat bisa sekali kan? Bisa banget. Jadi aku tuh kalau yang metode yang aku pelajarin, jadi kita tuh hanya 1 minggu sekali untuk ngecek kadar nutrisi, kecuali kalau misalnya lagi panas banget atau enggak kalau lagi musim hujan banget itu kadang-kadang pH-nya berubah. Kalau lagi panas banget pun juga bisa dicek juga kadar nutrisinya berubah atau enggak. Ataupun airnya ya. Intinya kita hanya ngecek di bak itu aja deh. Itu udah yang ngerjain tuh udah tinggal si aliran airnya itu aja. Karena setiap hari dia akan terus mengalir. Aku sempat bedain, Mbak. Jadi aku sempat menyemai beberapa tanaman berbarengan gitu. Tapi karena hole-nya itu udah penuh, lubangnya itu udah penuh, jadi aku masih ada beberapa tanaman yang aku coba tanam di media tanah. Beda banget hasilnya gitu. Yang di hidroponik itu lebih cepat dan lebih bagus, lebih seger gitu. Nah, di media tanahku itu lama banget, sampai detik ini masih tumbuh, tapi lama banget tumbuhnya. Jadi menurutku hidroponik itu cukup lumayan untuk kayak aku nih yang newbie nih cukup menyenangkan gitu. Cukup bikin gemes ya. Cukup bikin gemes. Baiklah, terakhir dong kasih tips untuk teman-teman webinar di sini, Mbak Tantri, untuk hidroponiknya supaya tetap lebih semangat lagi dalam berhidroponik, ya. Untuk semuanya, untuk Bapak, Ibu, Tante, Om, semua kakak, adik yang ikutan webinar ini, kalau ingin mencoba hidroponik ataupun tadi aquaponik atau tadi Pak Juli itu apa tadi aku apa sih namanya? Kok aku lupa. Apa sih itu? Budik Damber. Ya, itu betul. Itu maaf. Oh, Pak, saya nyubi Pak dosen. Itu bisa dilakuin kok. Nggak membutuhkan waktu yang
banyak, nggak perlu yang ribet-ribet banget. Kita hanya cukup butuh listrik karena kan dia harus 24 jam menyala. Terus juga lahannya juga nggak perlu butuh lahan yang besar. Lahan tembok pun sekarang udah bisa ditempelin untuk hidroponik. Jadi nggak perlu ragu. Pasti nikmat banget kita bisa berkebun di rumah sendiri, bisa makan dari hasil yang sudah kita tanam sendiri. Itu Masya Allah banget. Bahkan bukan hanya untuk ditanam, harga sayuran hidroponik di luaran itu mahal. Jadi bisa aja dijual. Karena aku sempat beli hidroponik kangkung yang beberapa bungkus itu aja 15.000. Mendingan kan kita jual. Betul, sehatnya dapat, hobinya dapat, bisa jualan juga ya kan? Tadi ada yang kurang satu, semangatnya yang dibutuhkan ini. Mau hidroponik, mau budik damper atau apapun itu, kalau persyaratan-persyaratan yang lain udah tercukupi, semangatnya juga harus ditinggiin. Gitu kan ya Mbak Tantri ya? Betul. Oke, thank you banget Mbak Tantri untuk waktunya. Sama-sama. Tapi sebelumnya jangan buru-buru pergi, kita foto bareng dulu boleh ya? Boleh dong. Dan satu lagi dong, saya mau todong, ini Indonesia Kangen suaranya Mbak Tantri. Nyanyi sedikit dong, boleh ya? Nyanyi sedikit ya, 3 album aja. Aduh. Sedikit aja. Jadi kotak ini baru aja merilis album, judulnya Identitas. Ada satu lagu, judulnya Di Atas Cinta. Mungkin bisa didengarkan, tapi saya tidak akan menyanyikan lagu itu karena pasti ya semua yang ikut webinar ini kan nggak tahu nih lagunya, tapi nanti habis ini boleh didengar di semua platform digital. Nah, sekarang saya akan nyanyiin lagu atau di Smart FM juga boleh ya kan? Pasti. Saya akan nyanyiin lagu pelan-pelan saja untuk semua yang ada di sini. Oke, sambil diinformasikan untuk teman-teman semua Bapak Ibu, videonya boleh dimunculkan ya, karena sebentar lagi kita akan foto bareng dengan Tantri Shalindri. Oke, boleh dinyanyikan Mbak Tantri? Pelan-pelan aja, yang penting beraksi ya Bu, tanamnya. Yes, siap. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja. Sebenarnya saya sangat senang sekali adanya webinar Zoom ini. Kalau menurut saya ini webinar rasa pelatihan. Senada seperti yang disampaikan oleh Ibu sebelumnya tadi, saya juga berharap ada kelanjutan lagi dari webinar ini. Dan kalau bisa mungkin lebih spesifik materinya, jadi nggak dicampur. Kalau hidroponik ya hidroponik, kalau yang budik damper ya budik damper aja, jadi lebih khusus gitu, khusus untuk satu materi, jadi biar kita benar-benar dapat materinya mendalam gitu. Ya gitu aja. Terima kasih. Saya untuk Zoom ini sangat ciamik, J. Saya jadi pengen, ini terusannya kayak gimana ya, jangan cuma sekali aja, tapi ada kontinunya. Jadi Pak kalau Arga, dimohon didengarkan Pak Arga. kalau cuma sekali nanggung Pak, jadi kalau diteruskan kan ada bimbingan dari pihak Sampurna kan enak jadi rekannya. Oh, kalau menanam itu kadang-kadang kita kesulitan untuk mengetahui ini yang bagus gimana. Kalau lihat di YouTube, lihatnya di YouTube banyak versinya, tapi mendekati ke arah yang betul dan baik itu seperti apa? Gitu Mbak. Terima kasih.